1901-0125. A. Peran hukum tanah adat dalam pembangunan nasional. Hukum adat mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum agraria nasional, khusus Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebelum lahirnya Peraturan Agraria Nasional, hukum adat menjadi hukum yang mengatur dalam masyarakat. Pembentukan hukum agraria nasional mempunyai kedudukan, yaitu hukum adat sebagai dasar utama hukum agraria nasional dan hukum adat sebagai pelengkap agar tidak terjadinya kekosongan hukum apabila hukum tertulis yang sudah ada dianggap belum lengkap dan selesai. Dengan pemberian kedudukan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional, dapat disimpulkan bahwa hukum adat diakui eksistensinya dalam perkembangan hukum agraria nasional. Mengenai kedudukan hukum adat dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional sebagai berikut. 1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui perbuatan-perbuatan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul atau tumbuh dan perkembangannya hukum kebiasaan dan peran pengadilan dan pembinaan hukum. 2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional didasari seperti penggunaan konsep dan asas-asas hukum dan hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kedua, pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia. Yang ketiga, memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan mempertimbangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya Nabila Amirah, NIM 1813010130 akan melanjutkan pembahasan poin 2, yaitu sumber hukum tanah nasional. Sumber hukum tanah nasional ini dibagi dua. A. Sumber hukum agraria yang tertulis. Contohnya tuh yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, peraturan-peraturan pelaksana UPA, peraturan-peraturan bukan pelaksana UPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah yang perlu diatur. Misalnya tuh Undang-Undang Nomor 1 garing Perpu garing 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Seterusnya, peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku sesuai dengan ketentuan pasal-pasal peralihan. Yang B yaitu sumber-sumber hukum agraria yang tidak tertulis, yaitu terdiri dari hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 UPA, yaitu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Selanjutnya, berdasarkan atas persatuan bangsa, berdasarkan atas nasionalisme Indonesia, lalu berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UPA dan peraturan perundangan lainnya, yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UPA, yaitu jurisprudensi dan praktik administrasi. Kelas selanjutnya bagian C, yaitu konsepsi hukum tanah nasional. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat, yaitu komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Pada pasal 1 ayat 2 UU PA, sebutkan bahwa unsur kebersamaan ditunjukkan dengan pernyataan bahwa semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama rakyat Indonesia. Unsur religius ditunjukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air, dan luar angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dalam rangka tanah nasional, dimungkinkan para warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dan juga pada pasal 6 UPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jendria Novita Zaira, NIM 1913010107. Baiklah, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu mengenai asas-asas hukum tanah nasional.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA dimuat beberapa asas dari hukum agraria nasional. Asas-asas tersebut dijadikan sebagai dasar dan harus menjiwai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria dan semua peraturan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Muhsin terdiri dari 8 asas. Sedangkan oleh Urip Santoso mengemukakan terdapat 11 asas. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas kenasionalan. Asas kenasionalan ditemukan dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 3. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan bersifat abadi. Yang kedua itu asas hak menguasai negara. Asas ini ditemukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Asas ini ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lebih tinggi. Yang keempat, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas ini diletakkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang kelima yaitu asas kebangsaan. Dalam asas ini telah menggarisbawakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, sedangkan warga negara asing tidak diperkenankan untuk memiliki hak milik atas tanah. Asas ini diletakkan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Sawitri akan melanjutkan materi kami yaitu F. Asas persamaan bagi setiap bangsa warga negara Indonesia. Asas ini diletakkan pada pasal 9 ayat 2 UU-PA, yaitu tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. G. Asas Landerform atau Reform Agraria. Asas Landerform ini menjadi dasar bagi tata kelola agraria, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Asas ini ditemukan dalam pasal 7 ayat 1 UU-PA, yaitu untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Maksud dari ketentuan tersebut ialah kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal yang demikian dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ialah asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat. Selanjutnya ialah asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum ditemukan dalam pasal 5 UU-PA, yaitu hukum agraria yang masih berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria. Selanjutnya ialah asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Rakyat Indonesia asli tidak mendapat jaminan kepastian hukum dalam hukum agraria kolonial. Hal ini karena tanah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak terdaftar. Dalam UPA ini, asas kepastian hukum tertuang dalam pasal 19 ayat 1, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir ialah asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat 1 UPA, yaitu seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.